Dengar baik, goal dari pemuritan tidak hanya bertumbuh di dalam pengetahuan, tapi berbuah dalam kehidupan. Buat apa tahu firman banyak tapi gak dilakukan? Dengar baik, apa sih yang membuat kita bertumbuh? Bukan cuma pengetahuan firman Tuhan, tapi saya percaya gini, hubungan dan pengalaman dengan Tuhan. Sebagai leader komsel, sebagai hamba-hamba Tuhan, waktu kita khotbah, ini yang saya percaya, khotbah itu harus bisa dimengerti. Jangan terlalu teologi. Saya pakai bahasa asli itu karena menurut saya menarik artinya. Tapi biasanya kalau saya khotbah, saya memastikan Anda ngerti yang saya sampaikan. Karena kalau bahasa firman Tuhan itu tidak dimengerti, gimana mau dihidupi? Jadi kalau Anda yang memang seorang pengajar, sederhanakanlah bahasamu supaya orang tuh ngerti, lu ngomong apa sih? Kagak lewat di atas kepala gitu loh. Orang bisa ngerti dan dihidupi. Nah yang kedua, bagaimana jemaat bertumbuh? Didoakan. Setiap leader bertanggung jawab mendoakan domba-dombanya. Mereka tuh mungkin punya pergumulan yang kita gak tahu. Makanya harus berdoa buat domba-domba kita. Nah saya percaya gini, pekerjaan Roh Kudus tuh yang luar biasa. Ketika kita mengandalkan Dia. Berdoa dan minta Roh Kudus untuk melawat jemaat dimanapun mereka berada. Jemaat tuh ngalamin Tuhan secara pribadi. Saya percaya ketika dalam kehidupan kita ngadapin pergumulan. Bukan bergantung sama manusia yang membuat kita bertumbuh. Tapi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Itu yang membuat kita bertumbuh imannya. Bener gak? Kalau misalnya Lia bilang sama saya, Hen, lu ntar ke Singapura mesti makan bakmi kepiting di jalan ini, enak tuh Hen. Karena saya percaya sama Lia, saya timbul iman bakmi kepiting itu enak tuh 50%. Karena saya percaya Lia. Tapi setelah saya ke sana gitu ya, lalu saya makan sendiri, apalagi mami saya doyan bakmi gitu kan. Begitu makan, gitu kan. Langsung percaya 100%. Sama dengan Tuhan. Anda dengar saya khotbah. Tuhan itu hidup. Dia mampu buat mujizat dalam hidupmu. Imanmu tumbuh 50%. Tapi ketika Anda benar-benar ngalami pertolongan Tuhan di masa sulit. Saya mau kasih tahu. Imanmu akan jadi 100%. Amen. Iman tuh bertumbuh bukan hanya karena kita dengar firman aja. Tapi kita perlu banget karya Roh Kudus di mana kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Ayo berani bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau hanya mendengar saja, aku mau merasakan tangan-Mu bekerja di hidupku. Amen. Cari Tuhan sungguh-sungguh, hubungan tuh yang membuat kita bertumbuh. Amen. Saya punya hubungan yang sangat dekat dengan sahabat saya. Kalau sampai ada orang jelek-jelekin saya ke sahabat saya yakin sahabat saya gak akan percaya. Kenapa? Karena sahabat saya mengenal saya. Sama dengan Tuhan. Waktu kita gak punya hubungan dengan Tuhan, kita cuma jadi Kristen gereja yang datang hari Minggu aja. Kita ketika ngadapin badai, kita akan goyah. Bener Yesus ada gak ya? Sedangkan tadi Yesus ngomong sama Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa batu karang yang Yesus maksud? Di ayat yang ke-16 Yesus bicara soal pewahyuan yang diterima oleh Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah. Keyakinan kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke sorga untuk menebus dosa kita, itu tuh butuh pengalaman. Kalau kita benar-benar ngalamin Tuhan, kita gak akan gampang untuk melepaskan Tuhan dalam hidup kita. Selama ini kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena cuma jadi agama aja. Harusnya kita mengedepankan hubungan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Hubungan dan pengalaman kita dengan Tuhan lebih penting daripada pengetahuan kita tentang Tuhan. Dibuktikan banyak hamba-hamba Tuhan yang tahu banyak firman Tuhan, tapi gagal menghidupi kebenaran. Kalau kita cuma sekedar tahu, kita akan jadi sama seperti ahli-ahli Taurat dan Farisi di Alkitab yang taunya menghakimi. Gak heran orang takut ke gereja. Kenapa? Baru sampai pintu udah dihakimi. Saya mau kasih tahu sama pelayan-pelayan Tuhan di gereja ICI. Jangan punya mata yang menghakimi. Karena orang yang menghakimi akan gagal mengasihi. Selalu sadar bahwa kita di sini karena kasih karunia. Kita itu bisa melayani karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Jangan pernah merasa lebih benar dari orang lain, lebih pintar daripada orang lain, dan lebih hebat, lebih kudus.
Biarin aja orang mau datang pakai celana robek-robek, pakai baju transparan, biarin. Mau pakai rok mini, biarin. Saya bilang sama leader-leader kemarin, jangan sampai kalian bikin interview yang menyulitkan untuk jemaat ikut komsel. Karena mereka adalah orang-orang yang mau belajar tentang Tuhan. Bikin banner gede-gede, all sinners welcome. Amen. Semua orang berdosa boleh datang. Yang ngerokok boleh, yang tato boleh. Amen. Jangan ngurusin yang gitu-gitu. Fokus gini, bawa mereka, pindahkan mereka dari kerajaan kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Katakan amen. Gereja ICI tidak boleh menghakimi. Katakan sama-sama, gereja ICI tidak boleh menghakimi. Haleluya.